Welcome Kang Kun, jauh-jauh dari Purwakarta. Assalamualaikum Kang Kun, Waalaikumsalam Bang Jai, terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat tapi agak sedikit pegal. Pegal ya? Pegal. Kemarin keliling-keliling dari Jawa Timur juga ya? Jawa Timur. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat nih buat Kang Kun yang udah dapat sertifikat dari My Forex Fund. Wah, Terima kasih banyak. Congratulations Kang Kun. Terima kasih banyak Bang Jai. Jadi trader profesional sekarang. Sebenarnya udah lama ya profesional ya guys ya. Cuma ya kemarin iseng-iseng apa bagaimana Kang Gun daftar itu? Enggak iseng-iseng, memang ada planning ya. Planning. Ada planning. Temen kan cerita gini katanya, jadi apa dapat balance atau memang dapat funding lah ya. Dapat funding lah. Terus selain itu memang pengen nguji diri juga sih Bang Jai, apakah gua sanggup apa enggak gitu. Yang nggak sanggup itu kan biasanya jaga drawdown-nya itu nah ya itu kan? dia, itu yang paling susah kan. Betul. Memang ini ya tanda kutip trader profesional itu bukan berarti profit paling gede gitu kan, atau paling apa, gede-gedean profit gede-gedean lah, profit, terus bukan. cepet Cepet-cepetan profit bukan. Jadi di sini memang ada rules yang di mana dia memikirkan titik keamanan dana. Jadi kan makanya kan risknya itu harus dijaga gitu. Tapi ya harus profit juga gitu. Harus profit. Walaupun memang tidak sebesar yang ini ada ya. di iklan-iklan di Facebook ya, di YouTube ya kan, profit ribuan persen, ya puluhan persen dalam waktu seminggu. Betul. Nah kan, apalagi yang menjanjikan fixed income ya, itu ya yang harus perlu dihindarin juga buat teman-teman. Nah itu harus diwaspadain, bukan berarti orang yang profitnya gede terus teman-teman terpesona ya kan. Untuk ikut ya, untuk follow, mungkin dia buka copy trade dan lain sebagainya. Nah yang paling penting kan itu kan jaga drawdown-nya seminimal mungkin dan profitnya itu sekonsisten mungkin. Jadi itu grafiknya kayak tangga ya. Kayak tangga, betul. Jangan drut naik terus turun terjun ke jurang ya. Nah itu sering terjadi juga ya. Awalnya bagus, bulan 2 bulan, bulan ketiganya jebret gitu ya. Iya. Tapi saya lihat EA-nya Bang Jai juga bagus tuh, kayak tangga itu. Jadi promosi ya, profesor ya. Saya lihat ya grafiknya kan kayak tangga juga gitu. Bagus ya, naik ya. Kalau Bang Jai udah profesional itu, sangat profesional itu pakai bot. Ya itu sih saya setirin juga sih Kang Gun. Semi. Jadi nggak full. Karena kan memang terbatas kan, equity-nya, dananya itu terbatas. Jadi makanya perlu saya setirin juga biar aman gitu. Ya setuju. Memang AI yang paling konsisten atau AI yang bagus itu menurut saya ini, nggak tahu menurut yang lain. Yang bagus itu ya jokinya, bukan AI-nya. Ya ibaratkan balap mobil. Mobil itu mobil off-road dibawa ke jalan biasa, ya, kayak aspal, balapan aspal. Nah kan nggak akan menang tuh. Terus sekarang mobil off-road dia akan menang, mesin sama nih. Ibaratnya 3000 cc. Ya, yang juaranya itu kan nggak mungkin ada 2 atau 3, pasti ada 1. Betul. Yang bagusnya siapa? Jokinya gitu. Betul. Ibarat kalau bot itu kan mesin ibaratnya gitu kan. Nah jokinya yang handal. Joki handal ya otomatis finish pertama gitu. Ya kayak EA-nya Bang Jai lah. Tergantung pilotnya kan. Tergantung pilotnya gitu. Kemarin sih juga ada salah satu investor yang kebetulan juga lumayan juga kan ikut juga. Dia auto kompon sih. Ya itu dengan modal yang 10 kali lebih besar daripada modal tradingnya itu ya master. Nah
Itu saya juga kemarin pas gol turun saya nggak mau ibaratnya saya biarin dulu nih gitu, tapi saya mikir ada penumpang VIP nih ya kan. Nah akhirnya saya setirin. Kalau biasanya sih sampai di atas 30% rodonya. Karena Marti averaging Marti itu medium risk. Kalau mau yang low risk ya modalnya mungkin agak gede dan itu bisa di auto. Dan itu sudah ya jatuh bangun lah Kang Kun. Bangun itu dulu juga sempat bikin copy trade ya di broker hijau juga. Mengalami MC ya, meskipun itu masih awal sih. Maksudnya saya nggak pernah mempublikasikan atau mempromosikan produk saya ketika itu belum mateng gitu loh. Tapi ketika ada yang mau nyoba silakan. Tapi kalau yang The Professor ini memang saya publikasikan karena udah mateng, Kang Gun. Dari evaluasi sebelumnya. Betul, dari evaluasi yang minimal setahun lah kalau teman-teman pernah ngikutin copy trade di broker hijau ya kan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, Kang Kun, kemarin ini kan Kang Kun jalan-jalan nih ke Jawa Timur. Mantep nih. Udah berapa minggu? Seminggu lebih ya Kang Kun nggak balik-balik nih. Mau saya ajakin podcast ya kan 2 minggu ke Bandung. Ya, setelah di Jawa Timur yang WA itu Bang Jay, terus yang dari Bogor, Jakarta. Gitu. Ya makanya nih baru kemarin pulang saya, istirahat, baru sekarang tepatin janji ke Bang Jai kan. Udah lama juga kan Bang, kita cuman tetap muka di sosmed. Gitu, kebetulan memang mau ada keperluan juga di Bandung juga ya. Gitu ya, terima kasih lah. Dan ketemu Bang Jai ya silaturahmi kita udah lama gitu ya, siapa tahu kan kita ada oret yang yang bisa bikin cuan bersama ya. Gitu, saling menguntungkan satu sama lain gitu. Nggak munafik ya kita. Nggak munafik ya, siapa tahu dapat support lah ya. Mantap ya, dapat support tapi kan kita kan kasih feedbacknya yang bagus juga. Nah itu dia gitu. Feedback buat siapa si supportnya ya, kan untuk gitu. Saling menguntungkan lah intinya. Gitu. Kalau kita masuk ke bisnis tapi kan biasanya kan gini Kang Kun, mohon maaf nih. Itu kan edukator gitu, bukan trader. Nah, itu kalau menurut kamu gimana nih ya kan? Gini. Itu kan cuma cari duit dari broker nih ya kan? Gitu. Bukan trader nih ya kan. Ya enak gak enak tapi gua memang ngomong apa adanya ya. Mau orang suka mau enggak ya apa adanya gitu. Siap. Ya sesuai dengan pengalaman nih Bang Jai. Kalau dari Kang Kun gimana nih? Kalau pengalaman saya dulu ya, di sini ada ibu saya, tahu tahu sendiri jatuh bangunnya. Jatuh bangunnya ya. Jadi tahun-tahun 10 tahun lalu memang susah ya cari guru cari mentor ya. Betul. Susah banget karena memang jarang di industri trading ini, masih jarang gitu. Belum banyak dikenal, tapi gue sendiri gue berpikir ini bisa bisnis nggak ada matinya ini, karena ini bisnis dunia, bukan bisnis pasar, bukan bisnis Indonesia gitu. Ini satu dunia gitu, dan market kalau mati itu satu dunia akan gimana gitu kan, imbasnya kan ke negara gitu. Makanya saya fokus pengen bisa bener-bener bisa ya, bukan hanya bisa. Hanya bisa itu ceklik buy sell juga bisa gitu. Pengen bener bisa, makanya cari mentor kemana-mana Bang Jai. Sampai ngeluarin kos berapa puluh juta lah udah nggak saya hitung. Dulu sempat di Bandung bayar 7,5 juta seminggu, bisa nggak bisa ya sudah gitu. Terus karena lihat postingan ijo-ijo gitu kan, yang diposting ijo-ijo gitu. Nah di situ saya terkecoh, tapi itu pengalaman lah ya, pengalaman pahit lah ya. Nah makanya saya ke teman-teman apalagi yang baru ini sharing pengalaman saya, jangan sampai
merasakan seperti saya dulu gitu. Betul. Misal kayak MC atau kerugian sampai dana habis. Ya. Akhirnya recovery-nya susah banget gitu. Iya, di situ saya berpikir di Bandung ke Jakarta, ke Jawa, ibu saya tahu sendiri, ke Tangerang gitu kan. Ya gitu, bayar bisa nggak bisa ya sudah, bisa nggak bisa ya sudah gitu. Dan saya cuman tergiur dengan SS biru-biru. Waktu itu ya SS biru-biru lah profit, dan ternyata yang ternyata mentor itu yang nggak punya, salah satunya yang nggak punya akun atau akunnya nggak konsisten gitu. Biasanya cuma akun demo doang. Nah, akun demo yang kanan buy, yang kiri sell, yang buy diposting gitu kan. Yang profit posting, yang merah enggak kan gitu. Ya caranya mereka begitu gitu. Nah, menurut saya kalau mau cari mentor, yaitu yang punya akun real. Kita harus tahu dia portofolionya dia punya akun apa enggak gitu. Betul. Portofolionya sepanjang mana gitu kan. Kita bisa lihat di situ gitu. Jadi ya minimal kita nyari mentor itu yang benar-benar mentor itu, satu dia punya akun real, terus punya portofolio di MKL5 ya kan. Mau MKL5, mau akunnya pribadi dia tunjukin, mau apa, yang penting portofolio gitu. Kalau dia itu bisa trading. Kalau hanya edukator modal cuap-cuap posting-posting gitu, ya menurut saya mending jangan deh gitu. Saya nggak nyindir salah satu ya Bang Jaya, karena banyak memang seperti itu, bukan salah satu doang. Iya, tapi saya nggak ini ya. Ini pengalaman, hanya mencurahkan pengalaman saya ya. Harusnya begitu gitu. Jangan sampai teman-teman mengalami pengalaman saya itu gitu. Gitu loh. Jadi kemarin juga di Jawa Timur juga ngasih edukasi juga ya Kang Pun ya, ke beberapa teman-teman yang di sana, yang newbie maupun yang udah profesional maupun yang udah alhamdulillah intermediate lah ya, medium lah ibaratnya, udah ngerti kakak tapi udah lama trading tapi masih sering loss. Nah, memang dengan banyaknya kita kopdar, dengan kita ketemu sharing begitu kan, jadi salah satu menambahkan pengetahuan kan. Betul. Mau sayanya, mau yang teman-temannya gitu. Dan alhamdulillah kemarin yang nggak tahu ya, menurut mereka yang sangat bermanfaat katanya sharing dengan saya. Ada yang beberapa orang yang belum mengetahui, terus saya tahu ya saya kasih tahu gitu kan. Entah mau dia dari sisi broker, entah mau sisi teknikal atau mau sisi apapun gitu, fundamental, psikologi ya kan. Ya gitu. Bahkan ya terima kasih sih kepada teman-teman Jawa Timur ya kemarin. Terakhir saya kan 2015 seminar di sana, sempat bolak-balik Surabaya Malang. Dikira udah pada lupa Bang Jay. Ternyata masih ingat ya. Ternyata alhamdulillah masih antusias. Bahkan sampai ada yang bilang, kok katanya teman-teman Jawa Timur itu kalau komunitas A kumpulnya ya komunitas A gitu kan, komunitas B. Nah alhamdulillah kemarin saya beberapa komunitas jadi satu gitu, walaupun memang tempatnya ya terbatas ya gitu. Memang konteksnya cuma silaturahmi. Nanti kita adain deh Jawa Timur Bang Jay. Kita ramein. Siap gas lah ya. Gitu. Silakan dirokok dulu. Boleh ya. Smoking area. Smoking area. Jadi teman-teman kalau mau yang di Bandung khususnya atau ada yang di Jawa Barat, kalau misalnya mau memakai ruang mypodcast.id ini silakan ya. Ini bisa dipakai siapa orang? Ya, bisa dipakai siapa aja gitu. Nyaman bener ini. Nanti kita akan upgrade nih ya kan. Ini nanti kita akan lebih luasin lagi, tapi kita pindah ke tempat yang lebih besar gitu. Segini aja udah nyaman, apalagi lebih besar Bang Jay. Kurang. Iya kurang. Karena ya kemarin sih ya nyebokin kerjaan orang sih saya sebenarnya. Jadi ini udah jalan, udah bisa disewa sama teman-teman gitu. Mungkin yang mau pakai nih silakan kunjungin mypodcast.id. Iya, lighting udah, monitor udah, apalagi ini. Iya, komplit udah, audio oke. Nah, pokoknya
teman-teman yang sewa di mypodcast.id ini terima bersih audio jernih ya kan. Kalau ngeditnya? Kalau ngeditnya enggak, masing-masing mentah, jadi mentah. Oke, gitu ya. Silakan teman-teman kalau mau sewa di mypodcast.id ya, kunjungin websitenya. Oke, kita lanjut lagi nih, Kang Kun. Ya. Nah, mengenai trader-trader yang ada di Indonesia ini yang sekarang ini kan banyak banget ya yang masih sering loss gitu, sering MC, masih belum belum konsisten lah dalam profitnya. Didukung lagi dengan data yang memang literasi di dalam dunia trading khususnya di Indonesia ini kurang gitu loh. Nah, kalau menurut tanggapan Kang Kun gimana? Apakah perlu diperbanyak nih para edukator atau mentor-mentor atau trader profesional yang tersentuh hatinya buat ngasih edukasi ke masyarakat gitu? Iya. Kalau saya memang keluar lagi dari 2020 memang ngasih edukasi yang apa adanya ya. Trading ini ya begini gitu, bukan hanya kayak kemarin yang menjanjikan 1%, 2% per hari gitu. Tapi dengan begini bisa juga profit gitu. Apalagi yang masuk ke industrinya ya sangat profit itu gitu kan. Nah, paling mungkin tips ya Bang Jaya. Tips sama teman-teman yang baru mau atau yang belum konsisten, mindset kita yang harus dirubah dulu. Mindset kita yang harus dirubah. Ya, jadi rata-rata yang saya tahu survei itu rata-rata orang bicara masalah trading itu cepet kaya gitu kan. Betul. Cepet kaya. Cari duit gampang. Sambil ngerjain kerjaan di rumah bisa trading, bisa dapat cuan. Gitu kan. Ya kan? Nah, itu kan dipupuk sama siapa tuh? Kan kayak gitu tuh. Dipupuk sama siapa gitu. Nah, itu kan jadi mindset akhirnya. Tertanam lah ke bos lah ya. Iya. Nah, saya berpikir gini. Mindset kita atau trading ini apa? Kita mau bawa ke arah mana? Mau ke arah bisnis, mau ke judi, gambling atau apalah gitu ya. Nah, yang saya selama ini yang saya alami yang benar itu ya trading ini bisnis, bukan gambling, bukan judi. Kalau kita memperlakukan trading ini ke arah judi, maka siapa sih yang kaya dari judi kalau nggak bandarnya Bang Jay? Gitu kan. Nah, terus kalau kita memperlakukan ke judi, maka tidak akan konsisten. Sekarang hari ini menang 100%, 1000%. Besok kalah. Depo lagi. Tapi metode salah satu sahabat saya itu ada memakai metode itu. Tapi itu depo risk. Ya, maksudnya gini, bukan cash management ilmunya namanya cash management. Itu strategi ya. Ya, ini kita bicara mindset ya. Karena orang itu kebanyakan dia nggak paham ilmunya itu cash managementnya itu tadi. Jadi beranggapan bahwa depo $10 bisa dapat $100. Dalam waktu sehari, dalam waktu seminggu gitu. Terus besoknya lagi loss, uangnya tadi udah di WD buat keperluan yang lain, terus ada duit lagi, depo lagi, terus habis itu MC, terus besoknya depo lagi, nggak kerasa si deponya lebih gede daripada withdrawalnya kan itu. Iya betul. Kebanyakan kan seperti itu ya Kang Kun ya. Tapi kalau dari si temennya Kang Kun tadi yang memakai cash management oke ya. Alhamdulillah sampai sekarang bahkan sama tuh kayak Bang Jay sudah sampai bikin EA ya. Sampai EA. Jadiin copy trade lagi? Enggak. Oh enggak. Kalau saya kan bikin EA nih. EA saya jual juga. Kalau ada yang mau pakai di broker manapun bisa, ya kan. Terus saya bikinin copy trade. Nah, ini EA-nya kan gitu. Kalau dia enggak dijual sekalian EA-nya. Gitu. Dijual tapi dikasih tahu step by stepnya gitu lah. Deponya gini atau caranya semua gitu. Gimana? Gitu. Nah, kembali ke ke mindset tadi. Kalau memang
kita memperlakukan trading ini bisnis, maka kita harus berpikir juga, kita kan bisnis untuk mencari income ya, mencari cuan lah, profit. Mencari cuan ya. Di belakang kita ada anak, ada istri. Nah itu kan yang harus dipikirin nantinya. Nah maka untuk di belakang kita ini itu untuk batasan kita sebetulnya. Kalau kita mau gambling, kita berpikir harus, kalau gambling kita loss semua dong modal kita. Terus anak istri kita mau dikasih apa nanti kalau loss kan gitu. Modal segini-gininya. Nah gitu kan. Nah itu jadi harus batasan gitu. Nah kalau saya lebih kepada apa? Lebih kepada milih konsisten ya, daripada memang nggak bisa scalping juga kebetulan gitu kan. Dan saya memang punya pengalaman awal-awal itu kan berdarah-darah gitu, pakai lot gitu untuk awal ya dulu. Nah makanya saya mencari gimana sih trading yang sebenarnya itu kan gitu. Nah step by step, terus sharing sama senior, sharing sama trader bank. Bahkan trader bank berapa sih profitnya per hari atau per bulan? Kecil, tapi dia dibilang trader profesional. Karena apa? Karena konsisten kan. Konsisten, betul. Karena kan profitnya kan 2%, 5% sebulan. Iya. Ya kan? Tapi kan aman dana gitu. Orang resikonya terjaga juga. Orang luar, Eropa, Amerika, profit 1-2% per bulan udah senengnya minta ampun, Bang Jay. Karena leverage juga kan di sana. Terus yang kedua mikirin, oh dana kita aman gitu. Nah itu satu. Tapi kembali lagi ya, kalau kembali dengan kebutuhan kita misalnya untuk anak, istri, makan, untuk bekal sekolah, kebutuhan hidup berapa, dan target profit kita berapa, anggap 5% per bulan. Nah kita misal nih kebutuhan 5 juta lah, anggap aja UMR lah ya. 5 juta sebulan. Nah modal yang perlu depositkan berapa? Kira-kira ya kalau udah konsisten nih misalnya. Kalau kan kita harus punya target ya. Nah kembali ke SOP ya. Itu hubungannya dengan SOP. Saya mempunyai SOP untuk diri saya sendiri, untuk akun saya sendiri. Betul. Di situ SOP kita harus dijalankan baik-baik. Bener-bener. Jangan dilanggar gitu kan. Ya sekarang semua kayak bisnis konvensional, PT mau kafe mau apa, dia punya SOP, dia punya target gitu kan. Nah, target penjualan, target apa? Dia punya target. Trading pun sama sebetulnya, hanya beda instrumen gitu. Padahal sama gitu. Antara online sama konvensional. Betul. Nah, sama-sama dagang kan. Iya. Kalau trading kan dagang mata uang, nah dagang itu emas, berjangka komoditas dan sebagainya. Yang saya lakukan selama ini ya harus mempunyai SOP untuk diri kita sendiri, misalnya berhubungan dengan teknikal, terus risk management harus seperti apa gitu. Terus akun A mau pakai misalnya kita punya 2-3 teknikal nih. Akun A khusus ya teknikal A gitu. Misalnya ini long term, yang ini intraday misalnya. Nah itu nggak bisa dicampur Bang Jay. Nah kalau misalnya dicampur, yang ada acak-acakan nanti. Gitu. Kalau saya biasanya bedain akunnya, bikin akun baru lagi tuh. Iya. Emang lebih baiknya sih gitu, nggak boleh dicampur ya kan. Ya, jadi kebanyakan orang habis scalping floating jadi intraday. Nah itu. Habis intraday floating lagi jadi swing ya. Nah. kan nggak akan konsisten kayak gitu. Karena teknikal itu kan udah di backtest dan apa ya? Ya kalau memang udah harusnya SL ya udah SL aja gitu. Atau dagang juga nggak mesti untung selalu ya. Karena ada untung, ada rugi dari itu. Ya, nanti untung wajar. Ya untung dikurangi rugi kan jadi berapa. Terus kita harus punya target ya. Target profit misalnya mau per bulan, mau per 6 bulan, mau per tahun gitu kan. Nah, jadi intinya step by step itu dan SOP itu harus dijalankan gitu. Nggak boleh dilanggar lah gitu. Kalau memang bener mau konsisten ya bicaranya. Oke, soal mindset itu seperti itu. Ya. Nah, soal strategi trading nih, orang-orang bagi yang belum nemu nih strategi trading, kan sebenarnya kan
sebelum orang nih terjun ke industri ini atau trading katakanlah, itu kan harus punya strategi trading dulu sebelum masuk ke sisi money management dan si mindset. Betul, gitu kan. betul. Nah itu bagaimana Kang Gun?